Malam pertama di bendungan. Malam itu langit mendung tipis. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam waktu kami sampai di pinggir bendungan Cirata. Nama gue Fikri. Malam itu gue nggak sendiri. Gue ditemani Bayu dan Arman, dua sahabat gue dari kecil. Kami bertiga nekat mancing malam karena katanya, ikan di Cirata itu besar-besar kalau berani mancing tengah malam. Ya, berani, katanya. Bendungan Cirata waktu malam tuh sunyi banget. Gelap tapi tenangnya aneh. Angin pelan, suara air nyaris nggak kedengeran. Kami gelar tikar di dekat semak-semak, pasang tenda kecil, dan mulai rakit joran. Bayu yang paling semangat. Arman lebih banyak ngunyah cemilan, dan gue diem aja, lebih sibuk ngeliatin sekitar. Gak tahu kenapa, perasaan gue udah gak enak sejak kami sampai. Ada hawa dingin yang beda. Bukan dingin biasa, tapi yang bikin bulu kuduk berdiri. Gue ngerasa kayak ada yang ngintipin dari kejauhan. Tapi tiap nengok, kosong. Jam 1 lewat dikit, Arman udah mulai ketiduran. Bayu lagi ngikat kail. Gue sendirian di pinggir danau, megang joran yang belum juga dapet ikan. Tiba-tiba, ada suara perempuan. Pelan, kayak lagi nangis tertahan. Gue langsung nengok ke kanan. Gak ada apa-apa. Gue nyalain senter, nyorot ke semak-semak. Kosong. Tapi suara itu masih ada. Pelan, makin jelas. Sekarang kayak dari arah air. Gue berdiri pelan. Deg-degan. Senter gue arahkan ke permukaan danau yang tenang banget. Dan ada sosok perempuan berdiri di tengah danau. Beneran, jelas. Rambutnya panjang nutupin wajah, roknya putih panjang dan ngambang di permukaan air. Dia berdiri, diem, gak gerak sedikit pun. Air di sekitar dia kayak membentuk pusaran pelan, kayak dia jadi pusatnya. Gue kaku, gak bisa teriak, gak bisa ngomong, cuma bisa bisik pelan. Bayu, lihat deh itu. Bayu nengok. Apaan sih, lo ngigau? Gue tunjuk ke arah danau, tapi sosok itu udah gak ada. Bener-bener hilang, gak ada jejak air, gak ada suara. Bayu lihat gue serius, mukanya langsung berubah. Dia duduk pelan di sebelah gue dan bisik, Fik, mulai sekarang jangan bilang apa-apa yang lo lihat. Jangan panggil, jangan sebut. Apalagi kalau lo gak yakin itu manusia. Gue masih shock. Apa maksud lo? Bayu narik napas panjang. Gue pernah dengar cerita soal bendungan ini, tapi baru kali ini gue ketemu yang ngeliat langsung. Gue noleh ke dia. Cerita apa? Bayu jawab dengan pelan. Kalau lo dengar suara tangisan, jangan pernah nyari sumbernya. Karena kadang suara itu datang dari dasar air. Gil. Setelah malam itu, gue gak bisa tidur. Bayu dan Arman udah balik ke dalam tenda. Tapi gue masih duduk di luar, bengong, mikirin apa yang barusan gue lihat. Itu beneran. Sosok perempuan berdiri di tengah danau. Diam, gak gerak, rambut nutupin wajahnya. Tapi anehnya gak ada suara cipratan air. Kayak dia gak menginjak air, tapi melayang. Gue merinding. Gak bohong, badan gue dingin kayak disiram es. Bayu keluar dari tenda, bawa kopi. Dia duduk di samping gue, ngerokok pelan. Lu masih kepikiran ya? Gue angguk pelan. Itu apa sih, Bay? Gila, gue beneran ngeliat. Bayu narik napas panjang. Gue udah bilang tadi, jangan dipanggil, jangan diceritain terus. Di tempat kayak gini, kita cuma numpang. Gue diem. Bayu lanjut. Dulu, gue pernah ikut mancing juga ke sini sama paman gue. Dia cerita, ada orang yang pernah ngeliat sosok yang sama. Cewek, berdiri di air. Terus, orang itu nyamperin. Gak balik, tanya gue pelan. Bayu ngangguk. Ditemuin 3 hari kemudian di pinggir danau. Mulutnya penuh lumpur, tangannya kaku megang rambut sendiri. Gue langsung menoleh, kaget setengah mati. Hah? Bayu matanya tajam. Makanya apapun yang lo lihat di sini cukup lo simpan sendiri. Jangan panggil, jangan sok nyapa. Apalagi sampai nyari sumber suara tangisan. Gue mulai nyadar, ini bukan cuma tempat mancing. Ini tempat yang dijaga oleh sesuatu yang bukan manusia. Tiba-tiba dari tenda, Arman teriak kecil. Fik, Bay, kalian denger gak? Gue dan Bayu langsung berdiri. Denger apa, man? Tanya Bayu. Kayak ada yang jalan di luar tenda tadi. Arman keluar, mukanya pucat. Serius, gue denger kayak langkah kaki. Tapi berat, kayak orang jalan seret kaki. Bayu langsung ngangkat tangan. Udah, jangan dibahas. Masuk semua ke tenda. Jangan ngomongin apa-apa lagi malam ini. Kami bertiga masuk. Tapi sebelum tidur, gue masih sempet bisik ke Bayu. Kalau itu sosok beneran ada, siapa dia, Bay? Bayu gak jawab. Cuma matanya nar lihat ke arah danau dari balik tenda. Dan dia bisik pelan hampir gak kedengeran. Katanya, dia dulu tenggelam di bendungan ini. Hamil tua. Tapi jenazahnya gak pernah ketemu. Sosok putih di tenda. Malam kedua di bendungan, gue masih gak bisa lupa sama sosok perempuan yang gue lihat kemarin. Bayu juga kelihatan lebih serius dari biasanya. Dan Arman, entahlah, dia kayak gak ngerasa apa-apa. Malam itu, kami pilih tempat buat istirahat gak jauh dari semak-semak dekat pohon besar.
Bayu bawa tenda kecil, dan kami semua masuk ke dalamnya sekitar jam 12 malam. Setelah agak lelap, gue bangun karena perut gue nggak enak. Gue keluar tenda pelan-pelan, gak pengen ganggu teman-teman yang lagi tidur. Udara dingin menusuk kulit, dan suara jangkrik terdengar jelas di sekitar. Gue mulai jalan ke belakang tenda untuk cari tempat buang air. Pas gue balik ke arah tenda, gue hampir gak percaya sama apa yang gue lihat. Ada sosok wanita bergaun putih duduk di depan tenda. Dia duduk diam, gak gerak. Rambutnya panjang, nutupin wajah, dan bajunya putih bersih, tapi kelihatan basah dan sedikit kompang camping. Udara di sekelilingnya terasa makin dingin, dan bau tanah basah tercium samar. Gue gak berani teriak atau gerak. Gue cuma ngumpet di balik pohon, nahan napas dan hati deg-degan banget. Setelah beberapa menit, sosok itu berdiri perlahan, dan masuk ke dalam tenda. Gue langsung lari ke dalam tenda, nyoba bangunin Bayu dan Arman. Tapi mereka gak bereaksi, seperti gak dengar. Gue raba-raba tangan mereka masih tidur. Gue ngerasa ada sesuatu yang gak beres. Sosok itu kayak nyatu sama tenda. Gue gak bisa jelasin gimana, tapi suasana jadi makin berat, kayak ada yang ngawas. Gue duduk di pojok, nunggu sampai subuh. Tapi bayangan sosok putih itu terus ada di kepala gue, kayak pengingat bahwa ada sesuatu di bendungan ini yang gak mau kita ganggu. Pagi harinya, suasana di tenda hening banget. Gue bangun paling pagi karena semalaman gak bisa tidur. Bayu masih molor. Arman juga, tapi mukanya pucat banget, kayak orang lagi sakit demam. Gue coba bangunin mereka pelan-pelan. Bayu langsung bangun, nyender sambil ngulet. Tapi Arman, pas gue goyangin bahunya, dia bangun pelan-pelan, terus lihat gue. Tapi tatapannya beda. Lu kenapa, men? Tanya gue. Dia cuma senyum dikit, senyum yang gak biasa. Terlalu datar, terlalu kosong. Gak apa-apa, gue mimpi aneh aja, katanya. Bayu yang lagi ngopi tiba-tiba berhenti ngaduk. Dia liatin Arman, matanya langsung curiga. Mimpi apaan? Tanya Bayu datar. Arman diem sebentar. Lalu dia ngomong pelan banget, nadanya lirih tapi jelas. Dia duduk di sebelah gue, nangis. Bilang anaknya hilang. Gue langsung merinding. Bayu berdiri. Man, lo gak mimpi, lo ketempelan. Gue kaget. Serius, Bay? Jangan bercanda lo. Bayu narik lengan baju Arman, dan sambil megang pundaknya, dia bisikkan doa pelan. Dan tiba-tiba, Arman muntah. Bukan makanan. Tapi kayak air keruh, bau anyir, dan ada potongan rambut kecil. Gue langsung mundur sambil nutup mulut. Arman jatuh ke samping, matanya kosong. Dia ngomong lagi, tapi kali ini suaranya bukan suara dia. Jangan kembali ke sini, ini tempatku. Bayu langsung megang kepala Arman dan bacain doa makin keras. Tapi suara Arman malah berubah jadi tangisan perempuan, pelan lirih tapi menusuk. Anakku, anakku di mana? Dan tiba-tiba Arman pingsan. Kami panik. Bayu langsung bilang, kita harus bawa dia pulang. Ini udah bukan cuma urusan horor biasa, Vic. Yang ngikutin kita ini, arwah ibu-ibu. Gue angguk cepat, masih syok. Tapi sebelum pergi, gue sempat lihat ke arah danau sekali lagi. Dan di kejauhan, gue lihat ada sesuatu berdiri di atas air. Lagi-lagi, dia. Setelah kejadian Arman kesurupan semalam, pagi itu kami langsung beres-beres dan mutusin buat pulang. Gak pakai acara debat, gak pakai diskusi. Bayu yang biasanya cuek pun kelihatan cemas. Dia nyetir motor sambil komat kamit, baca-baca doa. Arman, dia duduk di bonceng gue, diam aja. Matanya kosong, kadang kedip, kadang noleh ke kiri, tapi gak fokus. Kayak bukan dia yang lagi duduk di situ. Sampai rumah Bayu, kami langsung panggil ibunya. Arman disuruh rebahan di ruang tamu. Ibunya Bayu panik, karena Arman gak ngomong apa-apa. Dia cuma tidur, dan tiap beberapa menit dia ngerintih. Tapi rintihannya, suara cewek. Pelan. Anakku, anakku kedinginan. Gue dan Bayu langsung saling pandang. Ini udah gak bisa ditahan lagi. Bayu nelpon kakeknya, seorang mantan mandor proyek bendungan zaman dulu. Orang tua yang katanya pernah ngalamin langsung kejadian-kejadian aneh pas bendungan itu dibangun. Sore harinya, kakek Bayu datang. Badannya udah bungkuk, jalan pelan, tapi auranya kuat banget. Dia duduk di sebelah Arman yang lagi setengah sadar, lalu megang tangan Arman dan baca doa pelan. Setelah beberapa menit, Arman tiba-tiba ngomong. Tapi bukan pakai suara dia sendiri. Suaranya berat, bergetar kayak dari dalam sumur. Airnya dalam. Aku gak bisa nafas, tolong anakku. Dia masih hidup, masih di dalam. Kami semua langsung merinding. Kakek Bayu berhenti baca. Lalu beliau ngomong, ini bukan kesurupan biasa. Arwah ini nyari sesuatu yang belum selesai. Dia kehilangan anaknya waktu tenggelam. Dan selama itu belum dikembalikan, dia bakal terus muncul. Gua gemetar. Tapi anaknya udah tenggelam, kek? Kakek mengangguk pelan. Iya, tapi arwahnya nggak sadar kalau anak itu udah mati juga. Dia masih nyari, masih percaya anaknya ada di dasar danau.
Malam itu Arman ditaruh di kamar. Kami bertiga, gue, Bayu, dan kakeknya duduk di ruang depan sambil mikir. Sampai tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar pelan dari arah belakang rumah. Padahal gak ada bayi di situ. Kami semua langsung berdiri. Dan gue baru sadar, suara itu pelan banget. Kayak datang dari dalam ember air. Pagi harinya, Arman akhirnya bangun. Tapi dia masih lemas, pucat, dan ngomong pun pelan banget. Gue, Bayu, dan kakeknya duduk di sekeliling dia, nungguin dia sadar beneran. Yang bikin merinding, begitu dia melek, kalimat pertamanya bukan "aku di mana" atau "kenapa aku di sini". Tapi, "Tas gue masih ada kan? Jangan dibuka sendirian." Gue sama Bayu saling pandang. Tas Arman emang masih ada di motor, belum sempat kami buka. Tapi waktu denger dia ngomong gitu, kami ngerasa ada sesuatu yang aneh. Gue ambil tas Arman pelan-pelan. Tas ransel biasa, warna hitam, isinya harusnya cuma alat mancing, cemilan, dan baju ganti. Tapi pas gue buka, gue langsung freeze. Di dalam tas itu ada boneka bayi. Boneka usang, basah, penuh lumpur, dan ada tali pusar kering yang masih nempel di perutnya. Bayu langsung ngelangkah mundur. Kakek Bayu berdiri, mukanya tegang. "Astagfirullah, ini bukan boneka biasa," katanya sambil menatap tajam ke arah tas. Gue bingung, gemeteran. "Gak ada yang bawa ini, Kek. Gue yakin, gak ada di tenda, gak ada waktu kami pulang." Kakek Bayu langsung nutup tas itu. "Itu dikasih sama dia." "Dikasih?" tanya gue pelan. "Iya, arwahnya nitipin, supaya kita tahu dia masih nunggu anaknya dibalikin." Gue udah gak kuat, pundak gue gemetar sendiri. Gue liatin Arman yang masih terbaring, dan dia cuma ngomong pelan. Dia bilang, kalau kita gak bantu dia bakal datang ke rumah kalian satu-satu. Bayu langsung jalan keluar rumah, nyalain motor. "Udah cukup, kita harus balikin ini ke tempat semula," katanya sambil megang tas berisi boneka itu. Tapi sebelum kami jalan, kakek Bayu ngomong pelan. "Kalau kalian balik ke sana, jangan datang malam. Jangan ngajak banyak orang. Dan jangan ucap nama kalian keras-keras." Kami bertiga angguk. Tapi dalam hati gue, ada pertanyaan besar. Kenapa bendungan itu dijaga makhluk kayak gini? Dan kenapa anak itu gak bisa dijemput sendiri? Kisah makin dalam dan misterius di bab. Setelah kami menemukan boneka bayi aneh di dalam tas Arman, malam itu jadi terasa lebih berat. Gue dan Bayu masih belum bisa percaya benda kayak gitu bisa muncul sendiri di tas teman kami. Tapi semuanya makin jelas. Ini bukan halusinasi. Arwah itu beneran ngikutin. Dan dia pengen sesuatu. Jam 8 malam, kami lagi duduk bertiga di ruang tengah rumah Bayu. Arman udah agak baikan, walaupun masih murung. Dia bilang badannya enteng, tapi pikirannya kosong. Kayak ada potongan-potongan ingatan yang hilang. Gue yang iseng buka galeri HP gue. Soalnya waktu mancing kemarin, gue sempat ambil selfie beberapa kali. Satu di antara foto-foto itu harusnya cuma foto gue. Latar belakang danau gelap dan senter kecil nyala. Tapi pas gue zoom satu foto, gue langsung nahan napas. Ada bayangan wanita berdiri di belakang gue, jelas. Bajunya putih panjang, rambut panjang berantakan, dan mukanya miring kayak nempel ke pundak. Gue langsung nunjukin ke Bayu. "Bay, ini siapa di belakang gue?" Bayu ngeliat, terus langsung berdiri. Ini bukan lo edit kan?" "Demi apapun, gue gak edit. Gue aja baru lihat sekarang," jawab gue panik. Arman tiba-tiba bangun dari posisi tidurnya dan jalan pelan-pelan ke arah kami. Dia lihat foto itu, dan dia cuma bisik, "Itu dia, yang nangis di sebelah gue semalam." Gue langsung merinding dari kepala sampai kaki. "Man, lu inget semua?" Arman ngangguk pelan, matanya gak kedip. Dia duduk di sebelah gue, nyender ke bahu gue. Tangannya dingin banget. Dia bisik, katanya dia nunggu bayinya. Dia nyium-nyium pundak gue kayak anak kecil nyari bau ibunya. Bayu langsung ambil HP gue dan hapus foto itu. Tapi pas dia scroll galeri, ada 2 foto tambahan yang kami semua yakin gak pernah kami ambil. Satu foto nunjukin danau dengan 2 bekas telapak kaki kecil di atas lumpur. Satunya lagi, foto hitam putih, buram, kayak diambil dari dalam air, dan ada mata terbuka mengambang di permukaan. Kami semua diem, gak ada yang ngomong. Sampai akhirnya Arman bilang, dia udah tahu kita lihat dia. Dan katanya, waktunya tinggal sebentar lagi sebelum airnya naik. Malam itu, kami bertiga tidur di rumah Bayu. Arman masih kelihatan lelah, tapi dia bilang udah lebih tenang. Gue pribadi gak yakin. Tatapan matanya masih kosong, kayak masih dibayangin sesuatu. Bayu tidur di kamar depan, gue di ruang tengah, dan Arman dipisah, tidur di kamar belakang. Kakek Bayu nyaranin begitu, katanya supaya energi yang numpang, gak makin kuat kalau bareng terus. Jam 2:15 pagi, gue tiba-tiba kebangun. Bukan karena suara, bukan juga mimpi. Tapi karena rasa dingin yang gak wajar. Kayak kasur gue basah, tapi pas gue raba-raba, kasurnya kering.
Cuma udara di sekitar dada gue terasa berat banget. Gue duduk pelan, ngerasa sesak napas. Dan tiba-tiba, ceklek. Ada suara pintu kamar Arman kebuka pelan. Padahal tadi udah dikunci dari dalam. Gue berdiri pelan dan jalan ke arah kamar belakang. Pas sampai depan pintu, gue ngintip dari celah kecil. Dan jantung gue langsung mau copot. Arman lagi tidur, tapi tubuhnya setengah terangkat. Kayak ada yang narik kakinya dari bawah tempat tidur. Gue langsung dorong pintu dan masuk. Arman! Dia langsung kejang sebentar, lalu jatuh ke kasur. Matanya terbuka lebar, tapi dia nggak bisa gerak. Bayu nyusul dari depan sambil bawa senter. Pas cahaya senter diarahkan ke bawah kasur, ada tangan putih panjang menarik sebuah boneka. Ya, boneka bayi yang kami simpen di pojok kamar udah berpindah ke bawah ranjang. Tangan itu bukan tangan biasa. Kurus, jari-jarinya panjang banget, kukunya tajam kayak cakar. Dan perlahan, tangan itu narik boneka masuk ke kolong. Gue langsung mundur sambil gemetar. Bayu bacain doa keras-keras. Arman mulai bisa nafas lagi dan langsung duduk, keringetan deras. Bayu nyuruh kami keluar kamar. Kami lari ke ruang depan dan nutup pintu. Kakek Bayu bangun, lalu bilang satu hal. Kalau dia udah berani nyentuh dan narik, artinya waktunya hampir habis. Kalian harus kembalikan boneka itu ke tempat dia mati. Gue nelen ludah. Di mana itu, Kek? Kakek menatap kami lama, lalu berkata pelan, di tengah danau, di dasar bendungan Cirata. Cerita dari kakek Bayu, pagi harinya, suasana rumah Bayu kayak abis dilanda badai. Semua orang tegang, gak ada yang berani ngomong terlalu keras. Bahkan Arman, yang semalam hampir ditarik ke bawah tempat tidur, cuma bisa duduk diam sambil peluk lutut. Bayu duduk di sebelah gue, mukanya lelah. Gue gak tahan, Fik, kita harus tahu sebenarnya arwah itu siapa. Gue angguk pelan. Kalau enggak, dia bakal terus ganggu kita. Dia udah bisa narik, Bay. Dia udah makin kuat. Kakek Bayu duduk di tengah ruang tamu sambil nyeduh kopi. Lalu dia mulai cerita. Pelan-pelan, seperti mengingat luka lama yang dulu pernah dikubur dalam-dalam. Waktu bendungan Cirata dibangun dulu, banyak warga yang dipindahkan. Rumah mereka ditenggelamkan. Tapi nggak semua keluarga setuju. Ada yang nolak, ada juga yang nggak sempat pindah. Salah satunya, perempuan muda, hamil tua. Suaminya mati kerja rodi waktu bikin jalur beton. Dia tinggal sendiri, warga manggilnya Bu Surti. Gue dan Bayu langsung saling pandang. Bu Surti nggak mau pindah. Dia percaya kalau bendungan itu kutukan, karena tanah yang dipakai itu dulu tempat pemakaman desa. Tapi proyek tetap jalan. Suatu malam, dia ditemukan udah nggak ada di rumah, hilang. Beberapa hari kemudian, mayatnya muncul. Tapi cuma bagian atas tubuhnya. Separuh. Perutnya sobek, anak yang dikandungnya nggak ada. Gue nahan muntah. Bayu matanya merah. Orang kampung bilang, anaknya lahir di dalam air, dan arwah Bu Surti nggak pernah tenang karena anak itu nggak bisa diselamatkan. Katanya, setiap malam Jumat Kliwon, dia bakal muncul di permukaan air, nyari anaknya sambil nangis. Gue langsung keinget suara tangisan pertama yang gue dengar di tepi bendungan. Arman pelan-pelan bersuara. Dia nggak butuh doa. Dia butuh anaknya kembali. Kakek Bayu melanjutkan. Dan kalian udah jadi jembatan. Kalian yang dia pilih buat bantu dia nyelesain dendamnya. Gue langsung nanya, kalau kami balikin boneka itu ke tengah danau, bakal selesai, Kek? Kakek menggeleng pelan. Belum tentu. Kalian harus masuk ke air. Dan bukan cuma balikin, tapi ucapkan nama anak itu. Bayu bengong. Kita bahkan nggak tahu siapa nama anaknya. Kakek menatap kami tajam. Cari, sebelum malam Jumat Kliwon ini. Kalau kalian gagal, dia bakal nyari korban baru. 3 hari sebelum malam Jumat Kliwon. Waktu kami makin sedikit dan suasana makin tegang. Arman mulai sering melamun, duduk berjam-jam lihat kosong keluar jendela. Kadang dia senyum sendiri, kadang bisik-bisik kayak ngobrol sama seseorang. Tapi nggak ada siapa-siapa. Bayu makin waspada. Dia nggak mau ninggalin Arman sendirian. Gua sendiri sibuk cari informasi soal perempuan bernama Bu Surti. Nanya ke warga sekitar. Bahkan nekat datengin rumah-rumah tua di kampung bekas relokasi bendungan dulu. Sampai akhirnya, seorang ibu tua, tetangga lama Bu Surti, cerita hal yang bikin gue langsung merinding. Bu Surti dulu sering manggil nama bayinya waktu dia masih hamil, katanya. Dia bilang bayinya suka nendang perutnya kalau dia nyanyi lagu Jawa pelan-pelan. Nama yang dia sering sebut itu, Damar. Gue langsung nyatet itu di kepala. Nama itu harus kami ucapin nanti di tengah danau. Sore itu gue balik ke rumah Bayu, langsung ceritain semuanya. Tapi pas gue buka pintu, gue lihat sesuatu yang bikin gue hampir jatuh. Arman lagi nulis nama Damar berulang-ulang di tembok pakai jarinya sendiri. Pakai darah. Gue langsung lari narik dia. Bayu datang bawa air dan langsung siram tangan Arman. Lu kenapa, man? Arman nangis.
Tapi bukan kayak orang sedih. Nangisnya kayak orang kehabisan tenaga. Dia nyuruh gue tulis, katanya gue harus ingetin kalian sebelum malam tiba. Bayu narik gue ke dapur. Suaranya pelan tapi panik. Fik, lo sadar gak sih? Dia tahu kita udah dapet nama itu. Tapi kenapa kayak makin agresif? Gue mengangguk. Mungkin karena dia gak mau gagal lagi. Sekali ini, dia pengen anaknya ditemuin. Dan kita yang harus bantu. Kami bertiga siapin semua malam itu. Jaket, pelampung, senter kepala. Dan satu hal terpenting, boneka bayi usang dengan tali pusar itu yang sekarang udah mengering total dan berbau tanah basah. Kakek Bayu bantu bawa kami sampai ke tepian bendungan. Tapi sebelum kami jalan turun ke air, beliau bilang, begitu kalian sampai di tengah, sebut nama Damar. Tapi jangan bareng-bareng, harus satu suara, harus dari yang pertama kali melihat dia. Gue langsung tahu, itu artinya gue. Gue yang pertama kali lihat sosok putih itu berdiri di danau. Langit mulai gelap, angin mulai berubah dingin, dan di air yang tenang itu kayak ada bisikan hand kecil pelan darap. Tolong aku, kembali ke danau. Langit mendung, angin dingin, dan suasana sunyi total. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Gue, Bayu, dan Arman berdiri di tepian bendungan Cirata, tepat di titik yang sama tempat kami pertama kali mancing. Tapi malam ini beda. Gak ada tawa, gak ada obrolan iseng. Yang ada cuma suara napas gugup dan jantung deg-degan kayak genderang perang. Gue bawa boneka itu di dalam kantong kain hitam. Beratnya nggak seberapa, tapi rasanya kayak narik beban ribuan kutukan. Bayu bawa senter kepala, Arman bawa jangkar kecil, dan tali tambang buat narik kami balik kalau ada apa-apa. Kami naik ke perahu kecil kayu yang disiapin kakeknya Bayu dari siang tadi. Perahu tuanya ringkih, tapi cukup buat 3 orang. Begitu kami mulai mengayuh ke tengah, suasana langsung berubah. Udara jadi lebih dingin, dan air di permukaan danau mulai berembun pelan, meskipun belum fajar. Setelah sekitar 10 menit mendayung, kami berhenti. Bayu lihat GPS analog kecil yang dia bawa. Ini titik paling dalamnya, Fik. Di bawah sini katanya dulu rumah Bu Surti. Gue berdiri pelan, bawa kantong kain itu ke tepi perahu. Tangan gue gemetar. Jujur, ini hal paling nekat yang pernah gue lakuin seumur hidup. Gue buka kantongnya, ngeluarin boneka itu pelan. Masih sama seperti terakhir gue lihat. Usang, dingin, dan bau tanah basah. Bayu kasih aba-aba pelan. Fik, saatnya. Gue tarik napas panjang. Lalu dengan suara mantap, meskipun tenggorokan gue kering dan jantung gue kayak mau meledak, gue lempar boneka itu ke air dan berkata, Damar, pulanglah. Air langsung beriak. Gak besar tapi memutar, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Kami semua terdiam. Dan dari dalam pusaran air itu keluar suara tangis pelan. Tangisan bayi. Tapi bukan cuma itu. Dari balik kabut tipis yang menggantung di atas air, muncul sesosok perempuan. Berdiri di permukaan air, bajunya putih lusuh, rambutnya panjang dan basah. Dia nggak ngomong, dia cuma berdiri. Lalu perlahan menunduk, seolah melihat sesuatu di permukaan air, dan tersenyum. Air pun mulai tenang, angin berhenti, dan sosok itu menghilang dalam kabut. Kami semua terdiam, terisak. Tapi entah kenapa, nggak ada lagi rasa takut. Hanya hening, dan perasaan aneh di dada gue, kayak beban besar baru saja lepas. Sampai Arman berbisik, dia udah ketemu anaknya. Tapi kenapa masih ada jejak? Udara pagi di tepi bendungan Cirata terasa lebih ringan setelah kejadian semalam. Gue, Bayu, dan Arman pulang ke rumah Bayu dalam keadaan lelah. Tapi hati kami lega. Kami pikir semua udah selesai. Arwah Bu Surti udah nemuin anaknya. Boneka itu udah dikembalikan. Dan penampakan terakhirnya terasa seperti perpisahan. Tapi semuanya berubah 2 hari kemudian. Waktu itu pagi, gue lagi buka galeri HP karena pengen hapus beberapa video. Tapi gue kaget banget pas lihat satu file baru, video berdurasi 1 menit yang gak pernah gue rekam. Gue langsung pencet. Gambarnya buram. Tapi jelas banget terlihat kamera ngerekam dari permukaan air, seolah ada seseorang berdiri di tengah danau. Dan di kejauhan, terlihat perahu kecil kami waktu malam itu. Ada suara dalam video itu. Suara lirih, perempuan, tapi bukan nangis. Dia tertawa. Pelan, tapi dingin. Gue langsung merinding. Gue kirim video itu ke Bayu dan gak lama kemudian dia nelpon gue, suaranya panik. Fik, lu buka tas peralatan lu belum? Belum. Kenapa? Lu cek sekarang. Gue langsung buka tas yang waktu itu gue bawa ke danau. Di dalamnya cuma ada senter, jaket, dan sebuah potongan kain kecil. Warna putih lusuh. Basah. Gue tarik pelan, itu bukan kain biasa. Itu potongan dari gaun putih yang sama kayak yang dipakai Bu Surti waktu dia muncul. Tangan gue langsung gemetar. Gue narik napas pelan dan nelpon Bayu balik. Baik, gue rasa ini belum selesai. Bayu diam lama. Akhirnya dia cuma jawab, gue juga. Tadi malam gue mimpi.
Bu Surti berdiri di depan pintu kamar gue. Dia bilang, anaknya udah diantar, tapi ibunya belum dikuburkan. Gue nutup HP, duduk di pojokan kamar, dan cuma bisa mikir satu hal. Arwahnya mungkin udah tenang, tapi jasadnya masih ada di bawah bendungan. Tanpa makam, tanpa doa. Dan selagi dia belum dipulangkan, semua yang bisa terulang kapan saja. Sejak kejadian video misterius itu, suasana kembali mencekam. Bukan cuma di rumah Bayu, tapi juga di rumah gue. Arman mulai sering ngelamun lagi, dan kali ini lebih parah. Dia ngomong sendiri tengah malam, seolah lagi ngobrol sama seseorang yang gak kelihatan. Kakek Bayu akhirnya mutusin buat ngomong serius sama kami bertiga. Bu Surti itu udah nemuin anaknya, tapi jasadnya belum pernah dimakamkan secara layak. Waktu itu cuma setengah tubuhnya yang ditemukan. Sisanya tenggelam bersama rumahnya. Gue nelen ludah. Terus kita harus gimana, Kek? Kalau kalian bener-bener mau bantu dia tenang, kalian harus cari sisa jasadnya. Atau minimal kasih dia simbol pemakaman yang layak. Dan itu artinya kalian harus ke bawah air. Bayu kaget. Maksudnya nyelam? Kakek mengangguk pelan. Atau kalian bisa datengin orang yang bisa bicara dengan tempat itu. Dulu ada satu orang yang pernah nemuin tulang-tulang di dasar bendungan. Dia tinggal di ujung kampung, dipanggil Pak Darsa. Siang itu juga kami bertiga naik motor ke arah kampung lama yang katanya dulu paling dekat dengan lokasi tenggelamnya rumah Bu Surti. Rumah Pak Darsa kecil, reot, dan dikelilingi pagar bambu tua. Tapi begitu kami ketuk pintunya, seorang lelaki tua kurus langsung membukakan, matanya tajam dan dalam. Begitu kami bilang tujuan kami, dia langsung berubah, diam. Lalu berkata pelan, jangan bangunkan apa yang sudah tidur, kecuali kau siap tidur bersamanya. Kami tetap maksa minta bantuannya. Akhirnya, Pak Darsa setuju. Dengan satu syarat, besok pagi sebelum matahari naik kita ke danau. Jangan ada satupun dari kalian yang bawa benda logam. Dan jangan tengok ke belakang kalau kalian dengar suara dipanggil. Gue langsung merinding. Tapi gue dan yang lain setuju. Karena kami sadar, kalau makam itu nggak pernah dibuat, maka arwah Bu Surti nggak akan pernah benar-benar pergi. Dan sebelum kami pergi, Pak Darsa nyerahin satu benda ke gua. Sebuah batu nisan kayu kecil. Dengan nama yang terukir samar, Surti binti Kasman. Pagi itu, sebelum matahari benar-benar naik, kami bertiga, gue, Bayu, dan Arman, berangkat bareng Pak Darsa menuju tepian bendungan. Udara dingin menusuk, dan kabut tebal masih menggantung di atas permukaan air. Semuanya hening, bahkan suara burung pun gak terdengar. Pak Darsa udah siap dengan perlengkapannya. Dia cuma bawa satu botol kecil berisi air bunga, sebuah kantong kain, dan nisan kayu yang kemarin dia kasih ke gue. Kami naik ke perahu kecil yang sama, pelan-pelan mendayung ke titik yang kemarin. Tapi kali ini beda. Gue bisa ngerasain, seolah airnya menatap balik ke kami. Sampai di tengah, Pak Darsa berdiri. Dia nyuruh kami semua duduk diam, tutup mulut, dan gak ngeluarin suara sekecil apapun. Dia mengangkat botol kecil itu, lalu menyiramkan isinya ke air sambil baca doa dalam bahasa Sunda halus. Gue gak ngerti artinya, tapi getaran suaranya bikin bulu kuduk gue berdiri. Tiba-tiba air mulai beriak. Tapi bukan dari angin, dari bawah. Gue lihat gelembung-gelembung muncul ke permukaan. Pak Darsa menunduk, lalu dengan pelan membuka kantong kainnya. Di dalamnya ada sesuatu yang bikin gue langsung nahan napas. Potongan rambut panjang, mengering dan melilit sendiri. Dia jatuhin itu ke air, lalu pegang nisan kayu dan berkata pelan, Bu Surti, kami datang bukan buat ganggu. Kami datang buat pulangkan yang hilang. Gue merinding dari kepala sampai kaki. Arman yang duduk di sebelah gue, tiba-tiba tubuhnya tegang. Dia bisik pelan. Gue bisa lihat dia. Gue nengok. Siapa, Man? Dia di bawah air. Rambutnya mengambang, matanya kebuka, dan dia nunjuk ke arah timur. Gue dan Bayu langsung lihat ke arah yang ditunjuk. Di ujung bendungan, gak jauh dari puing bangunan tua yang biasanya tertutup air, tampak sebatang kayu mencuat dari permukaan. Pak Darsa langsung bilang, ke situ. Itu tempat dia terakhir hidup. Kami dayung cepat ke sana. Dan bener aja, di bawah air yang dangkal ada sisa fondasi rumah. Dan di sela-sela batuan, gue lihat sesuatu yang bikin jantung gue berhenti berdetak sejenak. Tulang, kecil, panjang, dan satu di antaranya masih tertancap anting emas kecil. Bayu langsung tutup mulut sambil mual. Arman duduk lemas. Pak Darsa naruh nisan itu tepat di atas fondasi, lalu mengucap doa panjang. Tangannya gemetar, matanya merah. Dan begitu dia selesai, angin yang tadi diam mulai bertiup perlahan. Kabut perlahan menyingkir. Langit mendung terbuka sedikit, dan kami semua merasakan ketenangan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, gak ada suara, gak ada bayangan, gak ada rasa dingin menusuk, hanya hening,
yang terasa tulus. Tapi apakah semua benar-benar selesai? Sudah 3 hari berlalu sejak pemakaman simbolik itu dilakukan. Gue, Bayu, dan Arman mulai bisa bernapas lebih lega. Gak ada lagi kejadian aneh, gak ada suara-suara tengah malam, dan yang paling penting, Arman gak lagi kesurupan atau ngomong sendiri. Tapi malam itu, sesuatu datang ke gue. Gue tidur lebih awal dari biasanya karena kecapean. Tapi di tengah malam, gue ngerasa kayak ditarik pelan dari tidur. Bukan kebangun karena suara, tapi karena mimpi yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpi itu, gue berdiri di tengah danau. Tapi airnya gak ada. Semua kering. Tanahnya retak-rak dan di kejauhan ada rumah-rumah tua berdiri setengah runtuh. Di depan gua berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Dia nggak pakai baju putih kali ini, tapi kain hitam seperti kafan yang kusut dan penuh lumpur. Dia mendekat pelan, lalu bisik di telinga gua. Terima kasih sudah bantu aku pulang, tapi masih ada satu yang belum kembali. Gua mau nanya, tapi suara gua kayak ketahan. Lidah gua berat, tubuh gua nggak bisa gerak. Dia menjauh, lalu menunjuk ke salah satu puing rumah di kejauhan. Cari, namanya Sukma. Dia adikku. Hilang waktu banjir besar. Mereka kira dia mati, tapi arwahnya masih keliling, nyari pintu untuk pulang. Gue langsung kebangun. Keringat dingin ngalir di pelipis gue. Jam nunjukin pukul 3:11 pagi. Gue langsung duduk, megang kepala. Nafas gue berat banget. Mimpi itu terlalu nyata. Besoknya gue cerita ke Bayu dan Arman. Dan yang bikin semuanya makin gak masuk akal adalah Arman juga mimpi yang sama persis, sampai nama yang disebut pun sama. Bayu diam lama, lalu buka catatan lamanya. Dia pernah nyimpen salinan dokumen evakuasi warga waktu bendungan dibangun. Setelah cari beberapa menit, dia nunjuk satu baris. Nama Sukmawati. Usia 12 tahun, hilang saat banjir pembangunan. Status tidak ditemukan. Kami semua diam. Satu arwah sudah pulang, tapi ternyata masih ada satu lagi yang tertinggal. Dan kami sadar, cerita ini belum benar-benar selesai. Hari itu, kami bertiga memutuskan untuk pergi ke tik yang ditunjuk oleh arwah dalam mimpi kami. Puing rumah yang tampak di tengah danau kering saat mimpi itu, rupanya benar-benar ada di peta lama bendungan. Tepat di pinggir area bekas pemukiman warga sebelum proyek dimulai. Tempat itu sekarang ditumbuhi semak, ilalang tinggi, dan gak pernah dijamah siapapun. Kami berangkat pagi-pagi banget, sebelum kabut terangkat dari air. Motor kami parkir di dekat jembatan tua, dan sisanya kami jalankan kaki lewat jalur kecil yang nyaris ketutup tumbuhan liar. Setelah hampir 1 jam jalan kaki, akhirnya kami sampai di satu lokasi yang bikin bulu kuduk gue langsung berdiri. Sebuah rumah kayu kecil, reyot, berdiri setengah tenggelam di antara ilalang. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada binatang. Benar-benar sunyi. Bahkan daun pun seperti enggan bergerak. Bayu nyaris mundur. Tapi Arman yang biasanya paling penakut justru jalan paling depan. Ini tempatnya. Gue inget jelas. Waktu mimpi, dia nunjuk ke arah pintu itu. Katanya sambil tunjuk ke pintu rumah tua yang hampir lepas dari engsel. Kami masuk pelan-pelan. Lantainya rapuh, tiap langkah berderak. Dindingnya dipenuhi jamur dan akar yang menjalar. Tapi yang paling bikin gue mual, ada lukisan kapur kecil di tembok. Gambar anak perempuan sedang menangis. Di bawahnya tertulis nama Sukma. Gue nengok ke Bayu dan Arman. Mereka juga lihat. Gak ada yang berani ngomong. Tiba-tiba pintu belakang tertutup sendiri. Brak, gue langsung noleh. Gak ada siapa-siapa. Tapi suhu di dalam ruangan langsung drop drastis. Nafas kami keluar uap tipis. Dan dari sudut ruangan terdengar suara isak tangis kecil. Suara anak perempuan. Gue pelan-pelan ngarahin senter ke pojok gelap. Dan gue lihat. Sosok anak perempuan kecil duduk memeluk lutut. Rambutnya panjang. Baju lusuh penuh lumpur. Dia nggak lihat kami. Dia cuma nangis pelan. Arman jalan pelan ke arah dia. Sukma, bisiknya. Anak itu berhenti nangis, lalu angkat kepala perlahan. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena terlalu lama menangis. Dan dia bicara, aku nggak bisa pulang. Gak ada yang manggil namaku. Gue langsung paham. Selama ini dia tersesat bukan karena tak ditemukan, tapi karena tak pernah dicari. Semua orang mengira dia tenggelam. Gak ada yang sempat mendoakan. Bahkan keluarganya pun ikut mengungsi sebelum jasadnya ditemukan. Gue, Bayu, dan Arman pegang tangan satu sama lain. Arman pelan-pelan melangkah ke depan, lalu dengan suara lirih berkata, Sukma, pulanglah. Anak itu tersenyum. Lalu perlahan-lahan tubuhnya mulai pudar, menghilang di antara cahaya senter kami. Dan tiba-tiba semua suara kembali. Angin bertiup pelan, ilalang bergoyang. Burung berkicau dari kejauhan. Bayu bisik ke gue. Sekarang benar-benar selesai. Atau apakah ada yang tertinggal? Setelah kejadian di rumah Sukma,
Gue, Bayu, dan Arman merasa lega, tapi juga tahu bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Ada satu pesan terakhir yang harus kami temukan. Malam itu, gue mimpi lagi. Kali ini, gue berdiri di dasar danau, gelap dan dingin. Di sekeliling gue, arwah-arwah yang tersesat melayang, tapi semuanya membeku dan tidak bisa bicara. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sosok perempuan bergaun putih lusuh. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke satu arah, ke sebuah batu besar di dasar danau yang seolah menyembunyikan sesuatu. Gue coba mendekat, tapi tiba-tiba ada suara lirih seperti bisikan, "Cari di bawah sana sebelum semuanya terlambat." Gue terbangun dengan napas terengah-engah. Besoknya, gue cerita ke Bayu dan Arman. Kami sepakat untuk kembali ke bendungan, kali ini untuk menyelam dan mencari batu besar yang dimaksud. Dengan perlengkapan seadanya, kami menyewa seorang penyelam lokal yang kenal dengan dasar bendungan. Di kedalaman yang gelap, kami melihat batu besar itu, tertutup lumut dan lumpur. Di balik batu, ada kotak kayu tua yang terkubur. Ketika kotak itu kami angkat ke permukaan, kami temukan surat lama, ditulis dengan tinta pudar, berisi permintaan maaf dan harapan dari Bu Surti untuk anaknya dan keluarganya. Di surat itu tertulis bahwa dia berharap agar ketenangan bisa datang jika jasadnya ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Kami tahu ini pesan terakhirnya. Kami berjanji untuk mengurus pemakaman yang sebenarnya. Setelah menemukan surat dan janji untuk mengurus pemakaman, kami bertiga mulai menghubungi pihak terkait. Meski awalnya banyak penolakan dan ragu, perlahan warga lama dan aparat setempat mulai merespons. Mereka ikut membantu kami menyiapkan makam di tempat yang layak. Hari pemakaman itu dihadiri beberapa orang yang masih ingat cerita Bu Surti dan Sukma. Kami bawa semua barang-barang yang kami temukan. Boneka bayi, nisan kayu, dan surat lama. Saat makam ditutup, angin berhembus pelan dan ada perasaan damai yang sulit dijelaskan. Gue lihat ke air bendungan, dan di permukaannya ada pantulan cahaya putih yang lembut, seolah ucapan terima kasih dari arwah yang telah pergi. Bayu mengusap punggung gue. "Fik, kita berhasil." Tapi gue cuma jawab pelan. Ini bukan akhir, tapi awal. Karena di tempat kayak bendungan ini, cerita kayak gini bisa terus muncul. Kami pulang dengan hati ringan, tapi juga waspada.